Nah, ini cara mencari z-score -2 ya, dengan pakai kalkulator. Tinggal isi ya, gampang, -2. Ini yang menandakan ada beberapa kondisi diberikannya. Kalau X lebih kecil Z, ini yang kita cari sesuai soal 0,02275 ya. Kalau pakai table itu harus, karena dia kumulatif dari sisi kiri, dapatnya 0,9772. Ini kita kurang 1 dikurang 0,97 dapat 0,02275. Jadi secara logika kanan dan kiri juga sama ya. Kalau pakai kalkulator web itu malah lebih gampang lagi. Jadi dari kita bisa menjawab interpretasi soal, probabilitas di bawah buahnya di bawah 250 gram adalah 0,0228. Ini 7 berapa tadi ya dibulatkan atau dipresentasikan jadi 2,28%. Kelihatan kan ya. Dengan kata lain, kita bisa interpretasikan probabilitas di protes konsumen karena berat buah mangga kurang dari 250 adalah 2,28%. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Lanjut ke Bisa, Bu. contoh berikutnya, menghitung kurva yang berbeda. Jadi ini pakai X1, X2 atau Z1, Z2. PT Wok Electric memproduksi bohlam lampu yang dapat hidup 900 jam. Dengan standar deviasinya 50 jam. Oke, berarti 900 jam ini kita bisa simpulkan sebagai nilai di tengah ini, rata-rata hitung, U, atau median atau modus, standar deviasi 50. Kemudian PT Wok Electric ingin mengetahui berapa persen produksi pada kisaran antara 800 sampai 1000 jam untuk bahan promosi bohlam lampu ya. Jadi data-data harus dipastikan dulu, dihitung dulu untuk disampaikan ke manajemen. Berapa probabilitas lampu menyala antara 800 sampai 1000? Dari data ini di mana rata-rata hitungnya 900 ya. Kemudian standar deviasi 50. Kalau jarak X1-nya itu 800, X2-nya 1000. Ini kurang, kebetulan pas genap ya. Kurang 2 kali standar deviasi dapat 800. Kemudian rata-rata hitung ditambah 2 kali standar deviasi dapat 1000 ya. Oke, tadi hukum empiris diingat kalau Z-nya kalau untuk transformasi rata-rata hitung Z itu sama dengan 0. Kalau kurang 2 standar deviasi Z-nya jadi -2. Kalau tambah 2 standar deviasi Z-nya jadi +2. Kira ini. Kalau sudah tahu pakai hitungan manual, ya. Jadi hitung manual, jangan lupa pakai masukkan ke dalam persamaan ya. P dalam kurung 800 lebih kecil X lebih kecil 1000. Hitung manual. Z1 dapat -2, Z2 dapat 2. Nah, kemudian bisa kita masukkan ke dalam persamaan transformasi ke Z, yaitu P dalam kurung -2 lebih kecil Z lebih kecil +2.
Cara menghitungnya ini Z2, ini Z1. Selisihkan dulu ya untuk mengetahui luasan daerah. Ini juga diarsir ya. Diarsir. Z2 diselisihkan dengan Z1. Caranya seperti itu. Nah, sekarang tergantung mau pakai table. Kalau pakai table, tadi dapat Z2 0,977250. Sembilan, tujuh, 2, 50. Sedangkan minus 2 kan nggak ada di Excel ya, tapi kita udah bisa ngitung 1 dikurang 0,9772 itu adalah minus 2 ya. Dapatnya 0,02275. Z2 dikurang Z1. Jadi inilah luas daerahnya. Kalau pakai Excel, ya hitung Z2, norm S distribution, masukkan positif 2, kemudian Z1, rumus fungsinya norm S distribution, masukkan Z score minus 2, dan angka true ya. Baru diselisihkan. Z2 dikurang Z1. 0,95449. Nah, ini nanti kita bisa menjawab soal PT Walk Electric mengklaim bahwa bohlam menyala 800 sampai 1000 jam mempunyai probabilitas kebenaran 95,44 atau 45 juga ya, 45%. Sedangkan sisanya 4,55 harus disiapkan garansi. Bisa dipahami? Mencari luasan apabila ada Z1 dan Z2. Jadi di antara ya, kita mencari luas kurva itu di antara. Z-score-nya minus dan Z-score-nya positif. Ada pertanyaan? Ya, tadi udah pakai table, pakai Excel. Oke, terakhir pakai kalkulatornya. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada probability between two Z-score ya. Tinggal dimasukkan Z1 tadi minus 2. Z2 tadi 2. Itu dikalkulasi. Ini kelihatan gambarnya ya, persis dengannya. Kita bahas apabila probabilitasnya P dalam kurung minus 2 lebih kecil Z, lebih kecil positif 2, hasilnya 0,9545. Luas di bawah kurvanya 0,9545. Atau peluangnya dipresentasikan 95,45%. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Lanjut, kalau gitu belum ada pertanyaan ya? Atau ada pertanyaan? Sampai sini?
Kalau yang di contoh yang ini ya, yang dari buku ini yang saya screenshot, dia pakai table yang setengah ya, sehingga dia dapat langsung luas daerah dari z-score 0 itu langsung dapat 0, terus ditambahkan sisi kanan dan sisi kiri, dapatnya sama juga 95,44. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke contoh berikutnya, di mana kita menghitung luas lebih besar dari atau yang sisi kiri ini. Menghitung probabilitas lebih dari nilai X. Ya. Ini PT Gunung Sari ingin membuat kelas mutu baru untuk mangga, yaitu mutu super. Jadi kalau super itu berarti yang paling atas ya. Kalau kanan ini positif, yang kiri negatif. Jadi yang paling atas dimulai dari ujung kanan. Mutu ini merupakan 12,5% dari mutu buah mangga terbaik. Kebetulan ini sampel mangga terbaiknya. Jadi yang paling atas 12,5 ya. Rata ini diukur berdasarkan berat badan, berat buah mangga maksudnya ya. Rata-rata berat buah mangga itu 350 nih dari tengah ya. Ini pakai kurva normal ya, mengikuti distribusi normal ya. Standar deviasinya 550 gram. Berapa? Nah, cuman ini pertanyaannya bukan lagi tentang probabilitas, tapi berapa berat mangga minimal untuk bisa masuk ke dalam kelas mutu super. Jadi yang ditanya itu adalah X1 sisi sini. Untuk mengetahui X1 kita perlu tahu dulu Z1-nya ini. Di titik ini, X1 ini. Berapa Z-nya? Untuk mencari Z-nya, kita bisa tahu dulu berapa peluang dari luas kurva sampai titik ini ya, dari kiri ya. Karena kita pakai tabel kumulatif dari kiri awalnya sampai ke titik Z. Kita cari dulu Z-nya, Z1 di sini untuk X1. Baru nanti kita bisa cari X-nya ya dengan cara mengotak-atik rumus Z-score. Nah, karena kita pakai tabel, pastikan berapa luasan yang putih ini ya. Kan kalau luas di bawah kurva itu 1 ya. Kalau yang di arsir ini 0,12,5 atau presentasi 12,5 ini didesimalkan ya. Berarti yang warna putih ini Oke, kalau sudah dapat, udah gampang cari peluang di data tabel yang mendekati 0,875. Itu yang sini ya, 0,875. Oke, dilihat sisi ke arah horizontal itu 1,1. Kemudian dilihat vertikal untuk data 2 di belakang koma desimal 0,05. Sehingga Z-score-nya adalah berapa? Kalau begini. Berapa Z-score-nya? Ini 1,1. Yang ini 1. Ini 0,05. Z-score-nya berapa? Jadi Z-score-nya kita sudah tahu peluangnya nih, 0,875 di titik ini. Ini adalah nominal dan 1 desimal di belakang koma, kemudian yang vertikal, yang ini yang saya lihat secara vertikal, ini 2 desimal di belakang komanya. Jadi Z-score-nya berapa ini kalau lihat dari sini?
Ahmad Fauji. 0,884 bukan, Bu? Kok 0,8? 0,88. Enggak, Yang kan mana sih, Bu? ngelihatnya begini. Atau kalau contohnya ini ya, 90 ya. Kamu lihat ini, 1,2. Terus kamu lihat ini. Ya, Jadi ya 0,08. 1,28. Nah, kalau ini 0,875 ini, kamu lihat ini 1,1. Yang sisinya 0,0. 0,05. Jadi jet skornya berapa? 1,15. Iya, 1,15 ya. Begitu lihatnya. Atau kalau pakai Excel, tadi dapat kamu pakai rumus fungsi norm S inverse. Norm S inverse itu adalah return the inverse of standard normal cumulative distribution has a mean of 0 and a standard deviation of 1. Di sini kamu memasukkan peluangnya ya. Peluangnya tadi 0. Jet skornya dapat 1,15 ya. Sama ya. 1,15. Itu ya. Agak tricky memang ya. Sedangkan kalau di kalkulator net kamu bisa masukkan. Nah, ini ada probability ya. Probability-nya ini lebih besar ya. Jadi silakan ini dihilangkan dulu. Probability-nya 0,875. Karena ini bahasa Inggris 0,875. Ini enggak ya? Oke. Salah ya. Ini dapat minus dia. Berarti saya karena kita anggap semua probabilitas itu dari sisi kiri ya. Jadi saya pindahkan ke atas. Jadi lebih kecil di mana saya beranggapan saya menghitung probabilitas dari sisi kiri ini luasannya dengan 0,875. Berapa jetnya? Saya calculate lagi. Nah, hasilnya positif ya. 1,15. Menggambarkan ini. Di soal kita hanya butuh mencari Z-nya. Kita tahu dulu Z. Untuk mencari X, kita tahu dulu Z-nya berapa. Oke, balik lagi. Sini. Tadi dapat Z-nya 1,15. Tinggal kita masukkan ke dalam persamaan. Persamaan Z-nya. Z sama dengan X1 dikurang U dibagi standar deviasi. Z-nya tadi dapat 1,15 ya. Atau Z dikali standar deviasi sama dengan X1 dikurang mu. Atau ini kita balikkan, X1 sama dengan Z dikali standar deviasi. Kemudian kalau minus mu pindah ke kanan jadi positif. Sehingga nanti dapat ya 1,15 dikali standar deviasi 50, kemudian ditambah 350. 7,5 tambah 350. X1-nya 407,5. Jadi jika udah dapat X1 407,5, kita bisa kaitkan ke soal.
berat buah mangga minimal yang termasuk ke kelas super itu harus minimal 407,5 atau lebih besar dari 407,5. Itulah peluang 12,5% tadi yang masuk ke dalam mutu super. Oke, bisa dipahami? Ini kebetulan dia membalikkan diputar ya. Bisa? Kira-kira udah bisa dipahami ya? Kalau sudah bisa, nanti untuk contoh yang berikutnya ini, kamu kerjakan latihan sendiri dengan pakai table, pakai Excel, dan pakai kalkulator net sendiri di rumah. Ini ada X1, X2 juga. Jadi kerjakan manual, baru dilihat hasilnya berapa. Oke, ada pertanyaan? Di sini. Selanjutnya ini terakhir ya, pendekatan normal terhadap binomial atau probabilitas diskrit ya. Ini kalau kita perhatikan distribusi probabilitas binomial, semakin besar nilai n-nya, ini akan semakin mendekati nilai distribusi normal ya. Kelihatan nih dengan bentuk getah atau kurva normal jika n semakin membesar. Nah, nanti ada dalil pendekatan normal terhadap binomial, yaitu apabila nilai X distribusi acak binomial dengan nilai tengah, mu itu N dikali P, dan standar deviasi akar dari N dikali P dikali Q, maka nilai Z untuk distribusi normal, hampir mirip ya sebenarnya. Z-score itu menghitungnya dari X distribusi acak binomial dikurang tengah dipresentasikan N kali P, kemudian dibagi standar deviasi yaitu akar dari N dikali P dikali Q. Cuman ada perlu catatan, perlu memasukkan faktor koreksi kontinuitas ya. Yang menurut Scholar Lin 2002 diperlukan faktor koreksi. Kemudian syarat harus memenuhi syarat binomial juga ya. Di mana syarat binomial? Ingat lagi kemarin pelajaran sebelum UTS hanya terdapat 2 peristiwa sukses dan gagal, kemudian B ya, itu berarti ada 2 peristiwa bersifat independen, kemudian besar probabilitas sukses dan gagal sama untuk setiap percobaan, kemudian data merupakan hasil penghitungan atau diskrit ya. Nah, kalau sudah memenuhi syarat binomial, nanti faktor koreksinya itu bisa dikurang atau di sini bisa ditambah juga terhadap nilai X ini ya. Nah, kita lihat contohnya, menghitung probabilitas faktor koreksi kontinuitas ya. Ini Haji Ibrahim, pedagang buah di Tangerang, setiap hari membeli 300 kg buah di pasar induk. Probabilitas buah laku itu 80% dan 20% kemungkinan tidak laku atau busuk. Nah, berapa probabilitas buah sebanyak 200 kg laku dan tidak busuk? Penyelesaiannya kita pastikan dulu N-nya ada 300 ya, 300 kilo. Probabilitas laku P 0,8. Berarti Q adalah 1 dikurang 0,8 sama dengan 0,2. Untuk mencari rata-rata hitungnya N dikali P, berarti 300 dikali 0,8, dapat 240. Kemudian dicari standar deviasinya, yaitu akar dari N dikali P dikali Q.
akar dari 300 dikali 0,8 dikali 0,2. Dapat 6,93. Nah, diketahui X itu 250. Kemudian dikurangi faktor koreksi 0,5. Dapat 249,5 ya. Sehingga kita bisa menghitung Z-score-nya dengan memasukkan data yang sudah diperoleh. X-nya 249,5 dikurang 240 dibagi 6,93. Dapat 1,37. Z-nya 1,37. Nah, ini bisa pakai table, pakai Excel, atau pakai kalkulator math tadi. 1,37 table ya, 1,37. Ini 0,91465 ya. Berarti dapat 91,47% hasilnya. Nah, demikian ya. Jadi harapan buah laku 250 gram itu dihitung dari kiri ya, 91,47%. Penyelesaian akhir sama ya. Nah, ini pakai Excel udah saya jelaskan, ada datanya, silakan di-download Excel latihannya. Selanjutnya bisa kamu berlatih sendiri ya. Ada pertanyaan sampai di sini?